Udah yakin menjadi al-ummu warasatul ulah, tapi kau belum tahu 4 jenis orang tua yang ada di dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya asdiqo. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bertemu di vlog aku lagi nih. Oke teman-teman, ada 4 jenis orang tua yang ada di dalam Al-Quran. Nah, yang pertama adalah kisah dari Abu Lahab. Yang kedua adalah kisah dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga adalah kisah dari Fir'aun. Yang keempat adalah kisah dari Nabi Lut alaihi salam. Oke, kalian kepo nggak sih dengan kisah yang keempat ini? Saya akan menceritakan satu kisah terlebih dahulu, yaitu kisah dari Abu Lahab. Abu Lahab adalah pamannya baginda Nabi dari pihak ayahnya, yang dimana beliau adalah menentang dakwahnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab yang bernama asli Abdullah Uzza bin Abdul Muttalib, dia memiliki wajah yang kemerah-merahan yang bercahaya seperti api saat dia marah. Setelah itu, Abu Lahab dan istrinya memiliki keterbatasan dalam ekonominya. Dan juga lahirlah pada tanggal 22 April 571 Masehi di Mekah, lahir seorang bayi yang bercahaya yang ditunggu-tunggu dan dinantikan oleh keluarganya Abdul Muttalib. Bayi ini adalah penghibur saat Abdullah wafat. Saat genap 40 tahun, beliau diangkat menjadi rasul. Dan yang dimana banyaknya kaum yang menyembah berhala. Dan pada saat itu, Nabi naik ke puncak sofa dan berkata, "Wahai sahabat, apakah kalian percaya akan ada pasukan berkuda yang akan menyerang kita?" Lalu sahabat menjawab, "Ya, saya percaya, wahai Muhammad." Pada saat diangkatnya menjadi rasul ini, lahirlah kebencian. Lalu Abdullah berkata, "Wahai Muhammad, hanya dengan berita ini, kamu mengumpulkan kami di sini. Sungguh, saya tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh kamu. Celakalah kamu selama-lamanya." Dan saat itu, Abu Lahab pergi ke rumahnya menjumpai istrinya Ummu Jamil. Ummu Jamil pun berkata kepada Abu Lahab, "Akankah kamu tahu apa yang diberitakan oleh Muhammad?" Lalu Ummu Jamil berkata kepada Abu Lahab, "Tabbat yada abi lahabib wa tab, ma agna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla nara zata lahab wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad." Dan pada saat itu Abu Lahab pun marah dan mengumpulkan para sahabatnya Abu Lahab untuk memerangi Muhammad dan juga kaum muslimin dengan membayarnya. Karena apa? Abu Lahab sudah tua renta dan tidak mungkin untuk mengikuti perang. Dan saat itu, istrinya Ummu Jamil memfitnah baginda Nabi dengan fitnahan yang sangat-sangat pedih, yang memfitnah kepada semua kaum yang ada di Mekah. Dan Abu Lahab bertemu dengan Ummu Fadl. Dan Ummu Fadl bertanya kepada Abu Lahab, "Wahai Abu Lahab, kenapa kamu tidak mengikuti perang yang diikuti oleh sahabatmu?" Lalu Abu Lahab menjawab, "Saya tidak usah mengikuti perang tersebut karena saya sudah tua renta. Saya hanya membayarnya saja." Setelah itu ada sahabat di belakangnya Abu Lahab menyamkiri Abu Lahab dan berkata, "Perang ini kita kalah." "Mengapa?" kata Abu Lahab seperti itu. "Karena meskipun kaum muslimin jumlahnya hanya sedikit, tapi ada tentara berbaju putih, berkuda dan gagah itu membantu kaum muslimin." Lalu budak dari Ummu Fadl ini berkata, "Masya Allah, itu adalah pasukan yang diberikan oleh Allah untuk membantu kaum muslimin." Abu Lahab pun marah, "Diam kau budak." Lalu Abu Lahab memukuli budak itu tanpa henti.
Dan Ummu Fadl kesal melihat Abu Lahab. Setelah itu, Ummu Fadl mengambil kayu yang sangat besar dan memukuli kepala Abu Lahab sampai dia lemas dan juga berlumuran darah. Setelah itu, Abu Lahab pun sakit yang berkepanjangan. Saat 2 hari perang Badar, Abu Lahab pun wafat dengan sangat tragis. Kulitnya yang hitam, banyaknya penyakit kulit yang sampai tidak ada satu orang pun berani memandikannya. Dan anaknya pun itu tidak berani untuk memandikan ayahnya, sampai anaknya membawa batu dan juga melemparkannya dan menutupi semua rumahnya. Oke teman-teman, mungkin itu cerita yang pertama dari Abu Lahab. Kita mendengarkan cerita yang kedua, yaitu kisah dari Nabi Ibrahim alaihi salam.